Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, sebuah channel yang dikembangkan di masa pandemi. Semoga Anda sekalian selalu mendapat kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Baik, pada kali ini kita akan mencoba menganalisis penerapan hukum 2 Newton pada bidang miring ya. Yang sebelumnya, agar Anda mendapatkan pemahaman ya yang lengkap, maka kita review sedikit. Ada juga nanti di katrol di bidang datar ya. Bagaimana katrol yang satu ada di bidang datar, bendanya yang satu menggantung gitu ya. Sehingga nanti ketika konsep ini Anda pahami, maka pada saat Anda membahas benda-benda yang berada pada bidang miring menjadi lebih mudah. Baik ya, kita review lagi ketika kita bicara hukum 2 Newton ya. Maka ini kita akan punya bahwa sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Baik ya, ini artinya gaya yang membuat benda bergerak dikurangin dengan gaya yang melawan ya. M-nya ini kalau bendanya lebih dari 1 berarti sigma, dia penjumlahan dari benda-benda itu ya. A-nya percepatan. Baik. Nah, bagaimana kalau kita misalkan punya kasus benda berada sebagian ada di bidang dan sebagian menggantung gitu. Misalkan kita punya seperti ini ya. Kita hubungkan dengan katrol. Nah, di kelas 10 sekali lagi katrolnya licin gitu ya. Kalau ini misalkan licin gitu ya, ini M2, ini M1 gitu ya, maka gaya-gayanya kita punya di sini ada W2 sama dengan M2 kali G ya, masanya kilogram, G-nya percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat ya. Ini ada tegangan tali T, ini juga ada tegangan tali T. Karena licin maka di sini tidak ada gaya gesek ya, atau gaya geseknya 0 begitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita buat bidangnya kasar gitu ya. Nah, kita kasih seperti ini. Sekarang ini kita buat kasar ya. Kalau kasar berarti punya gaya gesek. Kalau ini M1, ini M2, maka dia punya W2 sama dengan M2 kali G gitu ya. Di sini berarti dia punya gaya normal, dia punya gaya berat gitu ya. Berarti di sini ada T, di sini ada T, di sini ada FG ya. Gaya gesek hati-hati, ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Pada saat benda tersebut diam maka bekerjanya FG-nya adalah gaya gesek statis. Ketika bendanya bergerak maka gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis gitu ya. Baik. Sekarang pada saat di sini punya nggak gaya berat dia? Punya di sini, cuman dia nanti artinya kita perhitungkan karena gaya geseknya sama dengan 0. Ini punya gaya normal juga, gitu ya. Baik ya. Ketika kita punya FG, gitu kan? Berarti FG ini ada 2. Ketika dia diam, maka Fs yaitu mu s kali n. Kan kita butuh n mencari di sumbu y. Fk kalau dia bergerak berarti mu k kali n. Nah, n-nya ini bisa dicari kan? Ya, di video sebelumnya, atau kita bisa review. Misalkan kita mau cari n, itu caranya sigma fy nya ya di benda 1 kan sama dengan 0, berarti n min w sama dengan 0, n nya sama dengan w. W nya w berapa? Kalau ini M1 berarti W1 gitu ya, W1 ini. Nah gitu ya, begitu. Baik ya, ini nanti ketika benda pada kasus kedua ini, misalkan ini kasus 1, kasus 2. Kalau kasus 1 ini pasti bergerak nih, pasti bergerak. Gitu ya. Ini kasus 1 ini pasti bergerak. Kalau kasus 2 belum tentu ya. Berarti kita untuk kasus 2 kita cek kan? Cek syarat bergerak. Nah, bergerak. Gimana dia? Maka W2 harus lebih besar dari Fs-nya, ya kan? Fs-nya berarti Fs max gitu ya. Atau ini juga boleh gitu ya. Ini syarat bergerak. Kalau ini terjadi maka ya, kalau terjadi berarti sigma F sama dengan M kali A. M-nya kan ada 2. Sigma F-nya yang membuat dia bergerak siapa? Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana kalau misalkan kita punya benda sekarang kasusnya adalah di bidang miring gitu ya. Misalkan kita punya seperti ini, kita taruh ya. Nah, bendanya ini sudutnya misalkan alfa gitu ya. Ini bidangnya yang pertama kita bahas misalkan licin. Oke ya. Maka Anda bisa
tentukan gaya-gaya yang ada di sini, yaitu dia punya gaya berat sebesar W, punya gaya normal sebesar N yang tegak lurus bidang, ya. Maka W-nya ini kita bisa proyeksikan ke sumbu Y dan ke sumbu X, gitu ya. Di sini kalau kita proyeksikan namanya WY, ini namanya WX. Nah, gitu panahnya ya. Oke, kita tulis pakai spidol lain misalkan. Nah, pakai merah, gitu ya. Hasil proyeksinya. Nah, ini WY-nya. Ya, ini WX-nya. Nah, gitu ya. WX WY. Nah, besarnya seberapa dia? Ya, WX-nya ini. WX-nya sama dengan, karena alfanya pindah ke sini, berarti ini W ya sin alfa ya, dimana W-nya ini sama dengan M kali G ya, massa kali percepatan gravitasi bumi. WY-nya sama dengan W cos alfa. Kenapa kok WY cos? Karena dia di samping sudut, berarti WX-nya di depan atau di belakang sudut pakai sin. Ya, cari N-nya bisa ya. Cari N-nya. N-nya berarti sigma FY sama dengan 0, ya kan? Oke, sigma FY-nya sama dengan 0. Ya, gaya yang ke atas N min WY sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan WY. Nah, gitu. Ya, kalau mau suruh cari N. Ketika licin, berarti seperti ini. Berarti berlaku apa? Kalau dia pasti ini bergerak, ini pasti bergerak ini. Bergerak pasti ya, karena licin dia. Ya, berapapun kemiringannya pasti bergerak. Ketika dia bergerak, maka berlaku sigma F sama dengan M kali A, kan gitu ya. Yang membuat dia bergerak WX, berarti WX sama dengan M kali A. Nah, WX-nya sama dengan W sin alfa. Jelas ya? Oke. Bagaimana kalau misalkan kita punya keadaan yang lain, ya? Kalau misalkan dia kasar, kita lihat analisis kalau dia kasar. Nah, ini kasar misalkan ya, kasar. Dia sama dia. Ini dia punya W, dia punya N, gitu ya. Di sini kita perpanjang, namanya ini sumbu Y, ini berarti WY-nya. Nah, ini kita perpanjang, kita proyeksikan namanya WX-nya. Nah, itu ini alfanya misalkan ya. WX WY-nya sama. WX-nya sama dengan W, ini alfanya di sini berarti sin alfa. Ya, W-nya sama dengan M kali G kan? Itu WY-nya sama dengan W cos alfa. N-nya sama ya, kayak seperti ini. Kalau cari N nih, cari N. Ya. Berarti apa dia? Sigma FY-nya sama dengan 0. N min WY sama dengan 0. N-nya sama dengan WY. Nah, ya, kalau kasar berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Kalau ini kan kemungkinan bergeraknya pasti ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas. Nah, gitu ya, sama analisisnya. Ya, gaya gesek ada 2. Kalau dia berarti Fs, kalau bergerak Fk, gitu ya. Nah, syarat bergeraknya gimana? Bergerak. Ya, nah ini misalkan kita punya syarat bergerak. Berarti apa? Yang membuat dia bergerak ini kan? Yang menahan ini kan? Berarti Wx-nya harus lebih besar daripada Fs max. Ya, oke? Paham ya? Kalau bergerak, kalau seandainya sudah bergerak, kalau bergerak dia misalkan bergerak, berarti akan berlaku sigma F sama dengan M kali A. Berarti Wx yang membuat dia bergerak dikurangin kan bergerak, berarti Fk sama dengan M kali A tuh. Jadi persamaan-persamaannya kita turunkan dari gambar ya, bukan dihafalkan. Jadi lihat gambarnya, turunkan. Ini ketika bergerak berarti Fg-nya diganti Fk. Oh, berarti yang membuat dia bergerak dikurangin yang menahan. Dapatlah persamaannya. Oke ya. Begitu ya. Oke, clear? Sip. Ya, kita nanti turunkan, lihat gambar yang lain ya, langsung di keadaan kasar. Baik, kita lanjutkan di tantangan berikutnya ya, gambarnya. Kita lihat lagi bagaimana kalau ini langsung kita buat misalkan kasar gitu ya. Permukaannya. Misalkan kita punya bidangnya ya, tingkat kesulitannya kita tambah. Nah, ini di kelas 10 masih katrol-katrolnya ada katrol-katrol yang licin. Nah, ini kita gantung gitu. Ya, ini M1, ini M2 gitu ya. Oke, ini sudutnya misalkan alfa sama ya. Oke, baik. Maka ketika ini misalkan kasar, analisisnya nanti lihat. Ya.
Berarti di M2 ini punya W2. Ini punya T, di sini punya T ya. Di M1 dia punya W1, di sini punya N1. Oke. Ya, di sini kalau kita perpanjang ini sumbu Y, ini sumbu X, maka dia punya WY. Di sini dia punya WX, panahnya ke situ ya. Alfanya pindah ke sebelah sini. Oke. Ya. Ini kalau kasar. Kemungkinan ada 2 ya, kemungkinan. Berarti kita mesti cek nanti. W2 ini sama dengan M2 kali G. Kemanakah dia bergerak atau dia diam? Nah, nanti kita analisis ya. Ya, kasusnya kita lihat. Ya, jadi kita tebak dulu nanti apa yang terjadi. Kita cek nih antara W2 sama WX besaran mana. Ya, ketika WX, ini WX yang sebelah sini lebih besar daripada W2, ya, maka kemungkinan sistem bergerak gitu ya, sistemnya bergerak ya searah WX gitu kan, berarti ke sebelah sini gitu ya. Tapi sebaliknya ya, ketika ya WX kurang dari W2, maka gitu ya, kemungkinan sistem bergerak searah W2. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, berarti dia kemungkinannya ke sini. Oke. Sekarang kalau keadaan pertama ini terjadi. Keadaan pertama ini kedua ya. Keadaan pertama terjadi. Berarti dia gaya geseknya dia selalu melawan arah gerak. Maka keadaan pertama ya. Keadaan pertama maka gaya geseknya ke sini. Nih. Ini untuk situasi keadaan pertama. Tapi kalau keadaan kedua yang terjadi, maka ini hapus. Berarti gaya geseknya ke sini. Oh, gitu ya. Paham ya? Oke. Sekarang kita cek. Cek ya. Ini syarat bergerak. Bergerak yang pertama. Ya, yang keadaan pertama. Syarat keadaan pertama. Berarti ini FG-nya di sini ya, syarat bergeraknya. Bagaimana dia yang membuat dia bergerak? WX berarti sigma F sama dengan M kali A. M-nya M total ya, karena ada 2 benda. Oke, yang membuat dia bergerak WX, yang menahan Fs ya, Fs1 ya. Keadaannya di sini nih FG-nya Fs1 ya, minus W2 sama dengan M total kali A. M1 tambah M2. Oke ya. Kalau syarat bergerak kedua, bergerak yang kedua ya, kemungkinan yang kedua yang ini ya, maka dia sigma F sama dengan M total kali A. Sekarang kan bendanya ke sebelah sini bergeraknya, berarti yang kepake FG-nya ini. Baik, kita lanjutkan di contoh ya. Kita lanjutkan sekarang di contoh ya. Berikan sistem seperti ini, diberikan sistem katrol seperti gambar di bawah. Jika katrol licin, tentukan percepatan dan tegangan tali gitu ya. Jadi ini katrolnya licin, kita suruh menentukan percepatan dan tegangan tali. Ketika licin pasti dia bergerak yang ini ke sebelah sini, ini ke sebelah sini. Oh, nggak ada M-nya, biarkan ya, ini kita main variabel, nanti kalau ada masanya tinggal ganti aja ya angka-angkanya. Baik ya, berarti ini kita punya W2 yaitu M2 kali G ya. Ini ada T gitu ya. Baik ya. Nah, udah ada sistem seperti ini, maka kita kalau ini sudah dalam bentuk sistem internasional satuannya, mana mudah ya, kita mudah bisa membuatnya ya. Kita akan berlaku sigma F sama dengan M total kali A, karena masanya ada 2 ya. Berarti yang membuat dia bergerak, yang menahan dia bergerak karena licin tidak ada ya. Berarti ini W2 sama dengan M1 plus M2 kali A, begitu ya. Baik, ini berarti M2 kali G sama dengan M1 plus M2 kali A. Nah, ini kalau dia A-nya nanti bisa kita kerjakan ya. Oke, berarti ini kita bisa buang ke sebelah sini.
atau kita tulis begini dulu biar mudah. M1 plus M2 sama dengan M2 kali G, gitu ya. Baik, maka A-nya akan sama dengan M2 kali G per M1 plus M2. Nah, gitu. Ini A-nya ya. A-nya kita udah dapat. Yang satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana T-nya? Ketika kita mau mencari T, maka potong gambarnya. Bisa dipotong gambar ini boleh. Ya, misalkan gambar ini yang kita kerjakan, maka kita punya gambarnya seperti ini. Tuh, enak ini ya. Ini W2, ini T, gitu ya. Bergeraknya ke sebelah sini kan? Ya, ke bawah ya, bergeraknya searah W2 ya. Oke, ini maka ini kan benda 2, berarti sigma F2 sama dengan M2 kali A. Tuh. Ya, yang membuat dia bergerak W2, yang menahan T sama dengan M2 kali A. Gitu ya. Maka T-nya bisa kita cari ya. Kita ke sebelah sini, pindahkan ke sebelah sini. Berarti W2 min M2 kali A sama dengan T. Gitu ya. Nah, W2-nya kan kita punya apa? M2 kali G minus M2 kali A sama dengan T. Berarti T-nya dapat ya. Kalau A-nya nanti diganti angka ini langsung dapat ya. T-nya berarti sama dengan M2 kali G min M2 kali apa dia? Nah, gitu ya. Oh, T-nya udah dapet ya. Ya. Jadi nanti kalau dapat ketemunya angka tinggal masuk-masukkan. Nggak usah dihafalkan ya. Jadi kita bekerja di variabel bisa, bekerja di angka bisa. Nanti contoh selanjutnya kita bekerja di angka. Ya, ini sengaja biar Anda sekalian belajar variabel ya. Jadi kalau di soal nggak ada angkanya nggak jadi masalah ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Baik, kita sekarang dikasih kasus balok yang berada pada bidang miring ya. Kita gambar dulu ya, kita analisis berdasarkan gambar. Oke, misalkan gambarnya seperti ini. Oke ya, dia bidangnya apa? Licin ya. Kalau licin berarti tidak ada gaya gesek. Berarti ini punya W ya, ini punya N ya. Kalau ini kita proyeksi ini Y, ini X gitu ya. Sumbu X maka dia punya WY, dia punya WX gitu ya. Ini alfanya, ini alfanya. Alfanya berapa? 60 derajat. Oke ya. Baik. Ya, di sini dikasih tahu masanya berapa dia? Masanya sama dengan berapa ini? 10 kg. Maaf ya, sudutnya yang 60 ya. Alfanya sama dengan 60 derajat gitu ya. Baik. Nah, W-nya ini sama dengan M kali G. Kalau kita lanjutkan ya, berarti sama dengan 10 kali 10. Kalau G-nya nggak ada, berarti 100 Newton. Ya. Oke ya. Nah, ketika ditanya percepatan, berarti kita pakai pasti bergerak ya. Ini karena licin pasti dia bergerak. Bergeraknya kemana? Pasti ke bawah ya. Kemungkinan nggak mungkin dia ke atas ya. Oke. Ketika dia bergerak ke bawah, berarti yang membuat dia bergerak karena licin nggak ada FG ya, adalah WX. Kita pakai sekarang sigma F-nya sama dengan M kali A. Yang membuat dia bergerak WX sama dengan M kali A ya. WX-nya sama dengan apa? Kita kalau analisis sini WX-nya sama dengan W sin alfa sama dengan 100 sin gitu ya. Berapa dia? 60 sama dengan 100 kali setengah akar 3 ya. Menentukan sin cos sudah punya Anda 10, 50 akar 3 Newton. Nah, begitu ya. Baik, sekarang kita masukkan di sini. 50 akar 3 sama dengan M-nya berapa? 10 kali A. Ya, berarti 10 kali A sama dengan 50 akar 3. A-nya sama dengan 50 akar 3 per 10 coret. Ya, berarti A-nya sama dengan 5 akar 3. Satuannya meter sekon pangkat min 2 atau meter per sekon kuadrat. Nah, gitu. Mudah ya? Oke ya. Nanti kita lihat contoh yang lebih kompleks lagi. Baik ya, kalau G sekali lagi tidak ada, maka G itu biasanya 10 meter sekon pangkat min 2. Gitu. Ya. Baik, kita lihat tantangan berikutnya ya. Sekarang bidang miring, masih di bidang yang licin ya. Nanti kita untuk terakhir, nanti kita bahas di bidang yang kasar ya. Apa yang terjadi dengan sistem ini ya? Ditanya percepatan dan tegangan tali. Kita sekarang lengkapi gambarnya. Di M1 dia punya W1, dia punya N1 gitu ya. Oke, berarti dia punya ini W
Y1 gitu, kita proyeksikan di sumbu Y, ini sumbu X-nya, dia punya WX1 gitu ya. Di M2 dia punya W2. Nah, gini T, di sebelah sini juga T. Oke. Di W2 ini berarti M2 kali G. Ya, kita bisa langsung masukkan. M2-nya 2, berarti 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Langsung dapat ya. Oke, sekarang W-nya berapa? W1-nya sama dengan M1 kali G ya. M1-nya 8 kali 10 sama dengan 80. Ya, oke ya, Newton. Oh ya, di soal ini masih kurang ya. Misalkan kita kasih sudutnya 37 derajat. Nah, itu biar bisa kita kerjakan ya. Berarti kita punya WX1-nya sama dengan W1 ya kali sin 37. Ya, sin 37 masih ingat? Kita punya segitiga. Mana dia? Kalau punya segitiga seperti ini. Nah, diulang lagi ya. 37, maka depannya ini 6, ini 8, ini 10. Ya kan? Yang karena 37 sempit, kalau 53 lebar. Ya, sinnya berarti depan per miring. Berarti ini W1-nya 80, sinnya 6/10 sama dengan coret-coret berapa? 48 Newton. Ya. Oke. Nah, kalau licin dia nggak berguna W1Y-nya. Nah, sampai sini cukup dia. Sekarang ditanya percepatan, pasti benda ini bergerak ya. Maka kita cek ya syarat bergeraknya. Bergeraknya kemana? Dia lihat ya. Apakah searah WX1 atau searah W2? Kita lihat. WX1-nya 48, W2-nya kan yang membuat dia bergerak kalau nggak ini nih ya. Kalau dia ke sini berarti yang membuat dia bergerak WX1. Kalau dia ke sini berarti yang membuat dia bergerak W2. Ya, ini 48, ini 20, berarti dia pasti bergeraknya searah WX1 ya. Berarti kita punya sigma F sama dengan M total kali A. Yang membuat dia bergerak WX1 minus W2 yang membuat dia bergerak ya M1 plus M2 dalam kurung gitu ya kali A. Nah, ini udah ketemu ini. WX1-nya 48 minus W2-nya 20, M1 plus M2, M1-nya 8, M2-nya 2, berarti ini pasti 10 kali A. Ya, ini berarti berapa? 28 sama dengan 10 kali A. Berarti A-nya kita langsung tentukan berapa? 2,28 bagi 10, 2,8 meter per sekon kuadrat atau meter sekon pangkat min 2. Nah, bagaimana mencari T? Mudah ya. Misalkan Anda potong, oh saya maunya gambar ini, ya boleh aja. Ya, atau gambar ini boleh saja. Ya, kalau misalkan gambar ini yang kita ambil, berarti gambarnya seperti ini. Nah, ini T, ini W2. Hati-hati dia bergeraknya ke atas, ya kan? Karena sistemnya begini, berarti ini ke sini, kan sebelah sini. Ya, dari gambar ini ya. Oke, maka kita bisa tentukan, oke, yang membuat dia bergerak T ya, berarti sigma F2 sama dengan M2 kali A. Gitu ya, yang membuat dia bergerak T, yang menahan W2 sama dengan M2 kali A. Ya, berarti T min W2-nya berapa? 20 sama dengan M2-nya 2, A-nya berapa? 2,8. Berarti T-nya sama dengan, ini berapa? 5,6. Min 20 dipindah jadi tambah 20. Berarti T-nya, berapa T-nya? Sama dengan 25,6 Newton. Nah, bagaimana kalau saya pakai gambar ini? Ya, maka yang membuat dia bergerak WX1 yang menahan T. Di sini diganti WX1 min T. Lanjutkan. Di sini M-nya berarti M1. Udah ketemu semua ya? Nah, begitu. Bagaimana kalau yang kasar? Nah, silahkan nanti dicoba ya. Kalau Anda bisa coba sendiri, dapat, nah, bagus. Kalau enggak, silahkan kasih kolom komentar. Nanti kita akan buatkan soal-soal yang bidangnya kasar ya. Bisa juga dia didorong atau seperti apa ya. Yang jelas konsepnya adalah Anda tahu sigma F sama dengan M kali A. Ya, sigma F-nya adalah gaya yang membuat dia bergerak, sistem bergerak dikurangin gaya yang menahan sistem bergerak. Kalau bendanya lebih dari 1, maka M-nya adalah M total. Ya, baik ya. Cara menentukan T, potong saja gambarnya. Ya, mau gambar yang sebelah mana terserah. Oke, baik. Jika video-video di channel ini bermanfaat buat Anda, silakan Anda like, kasih komentar, dan harapan kami Anda bisa subscribe ya, karena subscribe akan membuat banyak orang bahagia. Ya, semoga sekali lagi Anda mendapatkan kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, pantaskan diri Anda untuk bahagia, pantaskan diri Anda untuk sukses.
ya, karena setiap orang punya kesempatan untuk menjadi bahagia dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.